Turut hadir dalam event Glamorous Celebration ini, perwakilan dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1, dalam hal ini dengan hormat kita mengundang kehadiran dari Bapak Leonard Simorangkir untuk memaparkan bagaimana aplikasi dan juga implementasi dari PMK ini yang akan didampingi bersama dengan Ibu Yenti Lokat selaku EVP Podomoro City Deli Medan. Kita akan memberikan informasi dengan detail yang lengkap bagaimana pengimplementasian dari PMK ini. Baik, silakan Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Leonard Simorangkir. Jadi selamat malam Pak Leonard Simorangkir. Selamat malam Pak. Ya, tentu satu kebahagiaan bagi kita bersama untuk bisa kumpul di sini. Dan tentunya tadi bagaimana yang telah kita sampaikan ya Bapak Ibu, ada peraturan khususnya dari Kementerian Keuangan mengenai bagaimana implementasi dari subsidi pertambahan pajak pertambahan nilai ini. Silakan untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih Bang MC ya, Ibu ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Ini acaranya luar biasa. Terima kasih buat Podomoro ya telah mengundang Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Ya, acaranya luar biasa. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah menghadiri acara ini, terlebih pada sesi pemaparan atau talk show tentang PPNDTP terkait PMK 120 ya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya perwakilan dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Nama saya Leonard Simorangkir. Saat ini saya bertugas di KPP Madya Medan sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda. Itu aja singkat, tanpa berlama-lama ini Bang sama Bu Yenti ya. Mungkin bisa kita langsung ke slide ya. Baik, udah tampil ya. Ya, kita langsung saja ke materi. Next. Saya sambil berdiri aja kali ya. Silakan Bapak. Baik, Silakan. izin Bapak Ibu, saya sambil berdiri saja. Ya, jadi ini latar belakang Bapak Ibu ya. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan ya. Jadi sektor properti ini salah satu sektor yang bisa dibilang vital ya Bapak Ibu. Jadi kalau referensi yang saya dapatkan itu menyumbang, sektor properti menyumbang 14 hingga 16% pada PDB, jadi cukup besar. Kemudian juga menyerap tenaga kerja itu sekitar 13,8 juta, jadi memang cukup besar. Belum lagi kita bicara tentang multiplier effect-nya ya, bisa menggerakkan pasar-pasar lain ya, mungkin pasar besi, pasar cat, sama dan banyak lagi ya. Jadi memang pemerintah memberi perhatian khusus lah, mendukung sektor ini. Nah, jadi kalau kita lihat latar belakangnya, tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap sektor ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini juga termasuk sebagai apa ya, kalau kita ketahui pajak itu selain memiliki fungsi budgeter atau yang mengumpulkan kas negara ya, ada juga yang namanya fungsi reguleran, artinya mengatur atau mengintervensi dalam hal ini sektor properti. Oke, kita next. Nah, baik Bapak Ibu, ini terkait PMK 120 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi sudah sudah kita ketahui tadi lahir atau diundangkan di 21 November 2023. Tetapi Bapak Ibu ya, ini bahkan dari September ya, ini masyarakat bahkan media sudah memberitakan
Jadi kita sebagai petugas juga sudah sering ditanyain. Bahkan PMK ini sebelum lahir sudah ditanyain ya. Ini kapan? Memang ada nanti PMK ini yang DTP ya atau PPN DTP untuk rumah ya. Jadi memang cukup antusias dari masyarakat untuk care terhadap ketentuan ini. Nah, namun baru bisa diundangkan di 21 November 2023. Jadi sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, terkait PMK PPN DTP ini sebenarnya bukan ketentuan baru. Ya, jadi kalau kita lihat dimulai dari era Covid ya Bapak Ibu ya, itu sudah sering ya, sudah banyak ya. Salah satunya di sektor properti, kalau kita flashback itu ada PMK 21, kemudian dilanjutkan PMK 103 itu di 2021. Kurang lebih pengaturannya sama Bapak Ibu ya, terkait penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun, itu diberikan DTP. Kemudian di 2022 juga ada namanya PMK 6, ini kurang lebih sama, hanya terkait dengan masa pemberian subsidinya atau DTP-nya ya. Nah baru kemudian di PMK tahun 2023 ini PMK 120. Sedikit spill Bapak Ibu ya, bocoran bahwasannya terkait PPN DTP ini nantinya total itu 14 bulan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah ada yang dapat bocoran-bocoran ya, nanti akan diberikan hingga 14 bulan. Nah, cuma mungkin kita bertanya juga ini, kenapa yang PMK 120 ini cuma 2 bulan ya? Nah, karena begini Bapak Ibu, karena ini DTP ya, DTP ini sebenarnya dibayarkan pemerintah, jadi memang akan terkait dengan anggaran. Jadi base-nya anggaran Bapak Ibu ya. Nah, di 2023 ini akan diberikan November dan Desember 2 bulan. Nah, kabarnya, tapi ini tetap disclaimer ya, karena belum lahir pasti PMK-nya, tapi yang saya dapatkan sudah dalam pembahasan untuk di 2024 itu nanti 12 bulan akan diberikan atau perpanjangan lah, karena dia base anggaran, makanya 2 bulan dulu di 2023, nanti 12 bulan lagi di 2024. Oke, itu sebagai spill aja ya, untuk mungkin Bapak Ibu mulai bisa mengatur atau ancang-ancang lah strateginya terkait investasi asetnya ya. Baik, ini dia kita masuk ke pokok pengaturannya Bapak Ibu ya. Nah, itu disebutkan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, termasuk ruko atau rumah toko dan rukan atau rumah kantor. Nah, kalau mungkin kita masih bertanya nih, apa sih yang masuk rumah tapak atau satuan rumah susun ya? Sebenarnya kalau di industri properti mungkin banyak ya istilahnya ya, mungkin ada apartemen, ada kondo atau apapun ya. Tapi di PMK 120 sebenarnya disebutkan sih rumah tapak. Dari namanya aja rumah tapak ini sebenarnya apa ya, menapak atau istilahnya dia landed house ya. Nah, kalau di PMK diberikan pengertian tuh bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah bertingkat. Dia esensinya gini Bapak Ibu, terkait rumah tapak dan rumah susun ini, esensinya ada bagian atau space dari rumah ini yang difungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal. Nah, ini baru masuk ke domainnya PMK 120. Jadi jangan ada lagi yang bertanya nanti, ada sih sebelumnya nanya ke saya, kaflingan tanah gimana Pak, dapat nggak PMK 120? Ya sudah pasti tidak dapat ya Bapak Ibu ya, karena hanya rumah tapak dan atau satuan rumah susun, yang esensinya dia dihuni atau tempat tinggal. Jadi kalau kita bicara aula atau gudang ya tidak termasuk ya Bapak Ibu ya, atau hotel penginapan ya tidak termasuk ya. Baik, itu terkait penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Nah, kemudian yang satu lagi yang krusial juga,
Jadi PPN DTP ini atau PPN ditanggung pemerintah ini diberikan ya Bapak Ibu ya, itu yang harga penyerahannya atau harga jualnya sampai dengan 5 miliar. Nah gitu Bapak Ibu, nanti mungkin Bu Yenti ini bisa dikoordinasikan ya. Maksudnya itu yang berhak untuk mendapatkan fasilitas PPN DTP. Tetapi Bapak Ibu, nah ini dia. Tetapi yang ditanggung pemerintah sampai dengan 2 miliar. Begitu ya Bapak Ibu, jadi enggak keseluruhan 5 miliar. Sampai sebatas 2 miliar yang terutang bisa ya, baik. Yang terutang di November 2023 sampai dengan Desember 2023. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Nah kemudian penyerahan, ini kalau terkait yang dimaksud dengan penyerahan, yaitu terjadi saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas atau PPJB ya di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nanti ini coba saya jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan BST yang sejak 1 November hingga 31 Desember 2024. Baik, ini nanti November sampai dengan Desember 2023. Boleh next? Nah, kemudian pokok-pokok pengaturan lebih lanjut terkait dengan rumah tapak dan atau rumah susun yang diberikan fasilitas. Yang pertama, dia memiliki kode identitas rumah. Kode identitas rumah ini tidak sama seperti nomor rumah ya Bapak Ibu ya. Ini kode identitas rumah ini sebenarnya kalau pengembang atau penjual dalam hal ini ya, sebenarnya sudah paham ya. Ini nanti didaftarkan di aplikasi yang namanya Sikumbang. Sikumbang ini milik dari Kementerian PUPR atau Tapera sekarang ini ya. Nanti dia didaftarkan dari aplikasi itu tergenerate yang namanya KIR atau kode identitas rumah ini. Ini nanti sangat penting untuk mendapatkan fasilitas PPN DTP ini. Nah ini tadi yang saya bilang memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Jadi kalau harga penyerahan properti itu sendiri misalnya 6 miliar ya sudah tidak masuk ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak masuk lagi untuk PPN DTP, hanya yang harga jualnya sampai dengan 5 miliar dan yang DTP-nya sampai sebatas 2 miliar. Baik, kemudian diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024. Jadi memang transaksinya nyata lah kalau di sini. Ini juga untuk mengantisipasi ya Bapak Ibu ya. Memang benar secara de facto atau secara yuridis juga memang sudah diserah terima ya. Kemudian merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Nah ini juga memang saya bilang ini termasuk ketat juga nih pengaturannya ya. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Nah lanjut, diberikan maksimal 1 unit rumah tapak, unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau simpelnya ini dia 1 nik ya, 1 nik, 1 kir kode identitas rumah dan tidak boleh dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah mungkin ada pertanyaan begini juga Bapak Ibu ya. Boleh nggak ya 1 rumah tapak, kemudian 1 lagi rumah susun? Ternyata tidak boleh ya Bapak Ibu ya, dia harus memilih.
dalam pemanfaatannya itu dia harus memilih apakah rumah tapak atau nanti rumah susun. Sini ada catatan sedikit, orang yang telah memanfaatkan PPNDTP sebelum PMK ini dapat memanfaatkan PPNDTP berdasarkan PMK ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebelumnya sebenarnya sudah ada pengaturan-pengaturan terkait PPNDTP ini. Jadi kalau dia di tahun 2001 atau 2002 telah menggunakan fasilitas PPNDTP, ternyata di tahun ini masih juga boleh diperkenankan untuk memanfaatkan PPNDTP ini. Boleh next. Nah ini dia, tadi saya ada lihat apa ya, iklannya subsidi 100% Podomoro. Ya baik, luar biasa. Pokok pengaturan lebih lanjut, PPNDTP diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Nah ini tadi ya Bapak Ibu ya, jadi jangan misinformasi lagi ya, bahwa semua nanti 5 miliar ditanggung. Ternyata tidak Bapak Ibu ya, mungkin kesanggupan kas negara sampai yang 2 miliar ya Bapak Ibu. Tapi ini udah, saya pikir sudah cukup besar ya. Nah kemudian nanti besarnya PPNDTP itu ada yang 100%, ada yang 50%. Kenapa nanti 50%? Nanti kita lihat. Nah yang di sini diberikan 100% untuk penyerahan BAST, berita acara serah terima, yang dilakukan mulai 1 November sampai dengan 30 Juni 2024. Nah ini dia kuncinya Bapak Ibu ya, bisa DTP 100%, tetapi BAST-nya maksimal 30 Juni 2024. Nah jadi ini kalau bagi buyer nih istilahnya dijagalah penjualnya, BAST-nya jangan sampai kelewat ya, karena begitu lewat 1 Juli sampai Desember 2024 PPNDTP-nya atau subsidinya jadi cuma 50%. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian mungkin ada pertanyaan nih, tadi kan dapat DTP-nya, PPNDTP-nya ditanggung pemerintah itu November 2023 dan Desember 2023. Lantas gimana nih kalau saya udah sempat melakukan pembayaran sebelum bulan itu? Nah ternyata di PMK ini masih bisa mendapatkan fasilitas PPNDTP dengan catatannya Bapak Ibu ya. Pembayaran uang muka atau cicilan pertamanya itu paling cepat di 1 September 2023. Nah jadi kalau udah bayar nih di 1 September 2000, misalnya melakukan cicilan keras 4 kali ya, 4 kali. Nah sudah dibayar September, 1 September sudah dibayar, kemudian Oktober sudah dibayar. Nah ternyata November dan Desembernya bisa dapat PPNDTP. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sebelum ini atau 1 Agustus sudah bayar nih, sudah penyerahan, itu ternyata tidak dapat fasilitas PPNDTP ya Bapak Ibu ya. Begitu dia. Oke, next. Nah ini pokok pengaturan07 ini udah lebih teknis ya Bapak Ibu ya. 07 ini menandakan dia PPN ditanggung pemerintah ya. Iya, untuk teknisnya ini Pak Leonard izin, Baik. apakah pokok-pokok ini ada bisa kita dapatkan informasinya melalui website ataupun gimana gitu? Jadi biar lebih di PMK-nya. Di PMK-nya ya. Di PMK-nya disebutkan. Jadi kan Bapak Ibu bisa sambilan Google ya, Ya. untuk lebih detail, ataupun nanti bisa jumpai Pak Leonard nanti di DPP-nya ya, Iya, di benar, KJP Pak. ya, Iya, benar ya. bisa. Ya, jadi
Baik Bapak Ibu, dan tentunya Pak Leonard telah memberikan kita informasi yang cukup mumpuni dan juga Baik. cukup detail. Baik. Dan silakan saya ajak kembali Bapak Leonard Baik, untuk bergabung bersama dengan kami, karena berikutnya untuk lebih memperjelas bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan juga bisa mengimplementasikan PMK ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, apalagi dengan investasi properti ya. Nah tentunya kalau untuk urusan investasi properti kita harus tanya ke pakarnya dulu ya. Nah pertanyaan pertama ini untuk Ibu Yenti Lokat ini. Nah tentunya ini menjadi satu pertanyaan yang akan ditanyakan juga oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Nah jadi dengan hadirnya Ibu dan Bapak semakin memberikan informasi yang detail. Yang pertama ini, produk hunian apa saja di Podomoro City Daily Medan yang bisa diikut sertakan dalam program subsidi PPN DTP ini? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Tanto ya. Terima kasih Pak Leonard. Izin Pak. Jadi memang pemaparan dari Pak Leonard luar biasa. PMK 120 itu tentunya juga kalau kita lihat ya 2 tahun lalu ada ya Pak program insentif ini juga ya Pak ya. 2021, 2022 ada. Nah, Hanya 2021. masalah masanya Pak, masa DTP-nya. Betul ya. Ada 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2000 dan 2021 ya Pak ya. 2021 dan 2022 itu juga pernah masa itu kita juga ada ikut program tersebut Pak. Jadi cukup bombastis juga penjualan saat itu juga ya. Nah apalagi yang sekarang PMK 120 itu kriteria yang tadi disebutkan Pak Leonard itu masuk, yaitu 1 sudah siap huni ya. Terus coba tayangin Heri video ininya ya. Ya sekali. Podomoro City Daily Medan. Manfaatkan kesempatan emas memiliki hunian di Podomoro City Daily Medan dengan mendapatkan subsidi PPN 100%. Hanya dengan DP 20% bisa langsung huni. Bisa langsung menikmati berbagai fasilitas bintang 5 seperti swimming pool, tennis court, kids playground, fitness center, dan sejumlah fasilitas terbaik lainnya. Dan tak lupa, akses langsung menuju mall terbesar di kota Medan, Daily Park Mall. Promo ini berlangsung dalam periode terbatas. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Jangan sampai ketinggalan. Ya, kita masuk ke slide ya. Ini tadi teasernya. Kita lihat di sini yang tadi saya udah jelasin awal. Untuk kondominium kita masuk karena siap huni ya dan Empire ya. Saya kasih contoh untuk tadi pemaparan yang dapat benefit 100% itu senilai berapa sih ya untuk dimanfaatkan atau dirasakan sebagai customer yang memutuskan membeli unitnya ya. Oke, ini adalah Tower Empire, ini adalah kondominium ya. 2 tower ini karena sudah siap huni dan bisa langsung diserah terimakan juga. Bahkan DP 20% bisa langsung pinjam pakai, langsung bisa huni. Dan ya. mendapatkan fasilitas Fasilitas subsidi subsidi ini ya. langsung. Wah. Jadi kriterianya masuk semua ya. Iya. Jadi kalau misalnya beli 1 unit, misalnya seperti suami istri punya NIK yang berbeda, bisa beli 2 unit ya Pak ya? bisa Bu Yenti. Nah, jadi kalau misalnya 1 unit hanya NIK tadi satu orang bisa beli 1, kalau mau beli 2 berarti suami istri ya, pakai namanya berbeda ya. Nah, ini contoh pemaparannya. Next. Nah, ini Empire Tower. Kita ambil ilustrasi Empire 1 plus 1 bedroom. Ya. Di sini ada harga ya 1,9 7 sekian ya. Ada diskon dari developer kita udah memberikan. Next. Coba ada tambahan diskon lagi. Ya. Kita kasih ya khusus spesial malam hari ini semua. Harga jual setelah diskon 1,7, ini dari tambahan developer khusus nasabah prioritas bank malam hari ini kita tambahin 5% ya. Diskon lagi 134, jatuhnya menjadi 1,6 sekian. Oke, tapi tidak berhenti sampai di sini ya. 1,6 adalah termasuk PPN ya, karena PMK 120 itu adalah ditanggung sama pemerintah, yaitu 16 sekian ini ya. Ditanggung pemerintah adalah ini ya Pak ya, nilainya sebesar 158 juta ya. Setelah subsidi itu customer hanya bayar 1,442 aja. Bayangin Bapak ya, dari harga yang di atas
1,9 dengan subsidi PPN, ya ini diskon developer, Diskon ya lagi, diskon ya. pemerintah yaitu subsidi PPN yaitu menjadi 4,2 ya. Jadi itu murah sekali ya. Jadi benefitnya itu sangat dirasakan. Hitung-hitung yang ditanggung pemerintah itu bisa digunakan budgetnya untuk isi fully Isi furnished. furniture, benar, ya. Jadi logikanya itu seperti itu. Jadi Ya. benefitnya itu dilihat luar biasa. Karena angka ini belum menyentuh 2M. Ya, tadi kan batasan yang ditanggung itu Maksimumnya di maksimum 2M ya, benar 2M ya Pak. Yang mendapat fasilitas Fasilitas sampai dengan 2 miliar sampai 2 miliar. penyerahan November, dan Desember. Ya. Ya. November Desember. Jadi artinya ini sekarang 10 Desember Bapak Ibu udah lihat tentukan unit booking fee hari ini ya, pilih bank misalnya bank-bank tadi yang kita support ada 9 bank, DP-nya mau berapa persen. Habis itu sebelum akhir tahun ini segera akad ya. Jadi bisa dapat 100% ya. Benar, Nah, iya. serat terimanya itu nggak apa-apa kalau nggak keburu Desember, mau di bulan Januari Februari juga oke ya. Batasan sampai Juni 2024 masih periode dapat 100%. Ya, Betul ya benar Pak ya. sekali, ya. Nah, jadi itu menarik sekali ya. Jadi ini kebetulan Podomoro City Medan masuk kategori yang 100% karena anytime bisa diserah terimakan. Itu poin Ya, penting. jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, benar ya. Karena promo seperti ini jarang-jarang ada ya Ibu Ya, Bapak ya, jarang benar banget ya. Ya, silakan Jadi- Ibu. Oke, next ini kita next. Nah, ini untuk Empire yang 2 bedroom. Nah, dari 2,9 ya. Ini diskon developer ya. Nah, tambah lagi diskon nasabah prioritas bank. Kita setelah diskon yaitu 2,4 M ya dengan luas 87 2 bedroom. Booking fee-nya 15 juta. Nah, yang disubsidi itu batasan 2 miliar ya Pak ya. Jadi 2220 ya 2M,220 sehingga akhirnya yang hanya dibayar adalah 2M 263 ya. Wow. Dari angka 2,4 ya. Ini bisa minta dari tim marketing nanti dihitungin aja ke admin ya subsidi PPN-nya berapa nanti dilihat angka HIR ini yang warna biru. Ya, Oke. skema perhitungannya jelas ya Bapak Ya. Ibu, kita bisa lihat detailnya juga ya. Oke, next kita masuk ke Empire yang 3 bedroom. Nah, 3 bedroom juga malam hari ini kita kasih spesial diskon ya dari developer ya. Tambah lagi nasabah prioritas bank 5%. Jatuhnya itu luar biasa loh ya. Jadi 3M 072 juta ya. Nah, setelah subsidi Bapak Ibu lihat menjadi hanya bayar 2,8 aja ya. Di sini yang warna biru. Ya, karena PPN-nya ditanggung oleh pemerintah ya 11% lumayan ya. Hitungannya lumayan 220 juta. Yang ditanggung ya, benar ya Pak Leonard ya. Benar Ya. 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 Benar. Nah, ini hitungannya kita buat seperti ini. Oke, next ini sekarang yang kondominium ya. Kategori yang masuk kondominium juga masuk karena siap huni. Kita lihat contoh yang 2 bedroom. Ya, ini luasan 100,01 meter persegi. Harga include PPN 4,1 M ya. Terus di diskon developer ya. Diskon lagi khusus malam hari ini ya. Tambahan diskon nasabah prioritas bank. Setelah harga jual setelah diskon menjadi 3,45 3M 454 juta ya. Nah, dari 3,4 M ini setelah subsidi PPN menjadi 3,2 M ya. Nah, ini untung sekali ya untuk program subsidi PPN-nya. Besar potongannya Bu Besar ya. banget ya. Kalau Jarang-jarang dihitung-hitung Iya. unit udah siap huni. Pilihan fasilitas bank itu tadi ada 9 bank. Tinggal Iya. dipilih aja Tanto. Mau Benar yang sekali. mana? Iya. Pilih aja ya. Dan mudah sekali saat ini ya. Jadi bank juga cukup BI checking, KTP aja. Iya. Ya, mungkin nanti bank juga apalagi prioritas ya. Iya, Malam benar hari ini sekali. juga udah langsung auto approve. Ya. Oke. Macam dikasih jalan tol gitu ya Bu Jalan ya. tol ya. Otomatis ya. Oke, Iya. next. Nah, ini yang 3 bedroom, ini saya cepet aja. Ini sama juga ya, harga 5,8 M. Setelah diskon developer, nah tambahan diskon nasabah prioritas bank, ketemu angkanya 4,8 M, oke? 4,8 M setelah subsidi, kita menjadi 4,6 sekian ya. Jadi hitung-hitung hemat 220 juta. Seperti Ya. saya sampaikan tadi. Luar biasa sekali. Bisa untuk gunakan untuk furnish Furnish, aja. ya, bisa furnish. Jadi ini adalah contoh hitungan subsidi PPN ya. Jadi ini transparan ya. Itu nanti dari yang dijelasin dari Pak Leonard tadi, yaitu cara nanti ya teknisnya itu adalah PR-nya developer ya, bagian pajak nanti mesti Iya. lapor.
ada isinya, itu mesti isi berapa form ya Pak ya. Ya. Benar Bu Yanti, nanti karena kalau ada yang tidak dilaksanakan, nanti jadi ditagih kembali. Nah, Ya. itu penting bagi developer. Kalau misalnya salah isi formnya, itu otomatis akan di-reject sama Benar. pemerintah ya Pak ya. Ya, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Ya. Karena Podomoro City Deli Medan ini merupakan developer nasional Ya. yang sudah Terbiasa. reputasinya terkenal. Ya, jadi udah terbiasa isi segala ya. administrasi Betul. apa pasti rapi sekali Ya, ya. jadi ini penting. Developer juga banyak ya di Kota Medan, tapi harus ngerti penting itu isi si kumbang. Ya, istilahnya si kumbang harus isi ya Pak ya, nggak boleh salah Iya, ya. benar sekali Bu Yanti. Ya, karena pengalaman kita 2 tahun lalu juga ada ikut program subsidi PPN Pak. Jadi orang pajak tinggal update aja. Ada formnya sedikit berbeda Pak. Dulu 1 form isi, sekarang ada pecahan 2 form ya Pak ya. Iya, benar sekali. Ngikutin ya, karena ini memang mendukung sekali ya. Kita terus terang dari Podomoro City di Medan, sejak program subsidi PPN 2 tahun lalu, penjualan itu meningkat Pak. Meningkat. Jadi terima kasih sekali buat program pemerintah juga, memang luar biasa nih Pak. Jadi Support dari berdampak ya Bu pemerintah. Yanti ya. Berdampak terus Iya. terang ya. Jadi dirasakan banget. Jadi kalau dihitung waktu itu masih 10% Pak kalau nggak salah PPN-nya ya. Ya, masih benar. 10. Ya. Nah sekarang Sekarang jadi 11% lebih untung lagi. Lebih untung 1% ya. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena untuk PR-PR administrasi itu memang murni merupakan komitmen dan bantuan dari Ya, developer ya. otomatis, ya. Jadi Bapak Ibu gak usah repot-repot untuk mikir cara ngisi-ngisinya Tinggal ya. bayar booking fee aja. Tinggal bayar booking Iya. fee. Oke, baiklah Bapak Ibu, dan tentunya pada sesi talk show ini ya kita juga akan bagi-bagi souvenir, dan dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan untuk 1 orang penanya. Kira-kira Bapak Ibu apakah ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan khususnya mengenai implementasi dari PMK ini untuk Bapak Leonard Simorangkir ya? Toh narasumbernya ada di sini, silakan Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan akan mendapatkan 1 souvenir khusus persembahan dari Podomoro City Deli Medan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanya untuk Bapak Leonard? Ya, mungkin bagaimana cara aplikasinya atau cara mengajukannya atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau nanti saya yang tanya, saya yang dapat hadiah nantinya. Kan souvenir ini khususnya kita persembahkan untuk para tamu undangan istimewa kami. Silakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin bisa dibantu? Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Ya. Selamat malam Bapak. Izin dengan Bapak siapa Pak? Ardi. Bapak Ardi ya. Oke, silakan pertanyaannya untuk Pak Leonard, silakan. Saya mau tanya, kebetulan saya juga ada bikin perumahan, tapi perumahan yang murah. Itu ada apa tadi juga? Ada potongan PPN yang 11% nggak ya? Untuk perumahan, kalau orang bilang selalu perumahan Jokowi gitu. Makasih. Oke, jadi dari Pak Ardi menanyakan apakah untuk program pengembangan rumah yang serupa mendapatkan program subsidi ini juga. Silakan Pak Simorangkir, tapi sebelum dijawab izin saya kasih hadiah dulu ya. Ya, terima kasih Pak Ardi, silakan diterima. Ayo kita foto dulu. Ya, masuk TV kita Pak ya. Oke, silakan Pak Leonard. Baik, terima kasih Pak Hardi. Pertanyaannya menarik ya. Apakah dapat lagi PPN DTP? Ini jadi double-double nih Pak Hardi. Kalau perumahan Jokowi yang sudah dapat subsidi, jangan lagi dapat ini dong. Oh gitu ya. Jadi singkatnya seperti itu, sudah ada subsidi, digunakan yang subsidi, untuk yang ini tentu lain lagi. Oke. Demikian Pak Hardi. Berarti implementasinya bukan sesuai dengan yang PMK ini ya. Sudah cocok jawabannya Pak Ardi? Cocok kali ya. Oke, silakan tepuk tangan buat Bapak Ardi dan Bapak Leonard. Oke, kita kasih izin 1 pertanyaan lagi boleh ya Bu ya, Bapak ya? 1 lagi boleh Bapak Ibu? 1 lagi? Yes? Oke, silakan. Ya, sudah hadir Bapak. Ya, langsung kita samperin ya. Oh, dengan Ibu ya, silakan Bu. Selamat malam. Izin, namanya siapa Ibu? Teti, Ibu Teti. Ibu Teti, silakan pertanyaannya untuk Bapak Leonard.
Oke, terima kasih Pak Leonard pada kesempatan berbahagia ini. Saya ingin bertanya mengenai PPN yang subsidi tersebut. Jadi kita itu kan PPN yang PMK itu kan yang masih baru. Jadi kita orang yang sudah agak berumur rata-rata kan sudah punya rumah. Jadi bagaimana caranya kita juga bisa menikmati PPN yang diskonnya itu? Gimana caranya? Terima kasih. Baik, Baik, saya langsung jawab ya. Ya. Bu Teti, terima kasih ya. Ini sebenarnya boleh PR-nya- saya kasih hadiah dulu Pak ya, Oh, izinnya iya, Pak ya. baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teti. Oke, silakan Pak Leonard. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya menarik, tapi sebenarnya ini lebih ke Bu Yenti nih sebenarnya, Ibu Teti ya. Karena kalau kita mengacu ke PMK-nya sendiri, tadi sudah cukup jelas ya, rumah siap huni, rumah baru, jadi satu nik, satu kir ya, kode identitas rumah. Namun bagaimana supaya bisa mendapatkannya, saya kira Bu Teti bisa konsultasi dengan Bu Teti nih, Ibu ya, Ibu Yenti maksud saya ya. Jawabannya simple Pak Simple Tanto ya, ya. iya. Kalau mau lihat PMK ini 120 itu memang keluarnya kan per November ini. Artinya tadi udah jelas banget memang untuk pembelian unit baru ya, unit baru periode yaitu di November ini. Jadi memang harus satu KTP ya, satu Satu identitas, nik ya, satu unit aja. Dan kalau yang pembelian katakanlah yang dulu-dulu sebelum ada program itu ya otomatis belum ada peraturan pemerintah ya otomatis nggak ditanggung ya. Iya. Jadi kalau yang sekarang ini batas terakhir itu yaitu cicilan pertama itu nggak salah di September ya Pak ya. Ya, paling cepat 1 Paling September. cepat 1 September Bu Neti ya. Jadi kalau lebih yang udah lunas contoh di bulan Juni atau bulan Mei tahun 2023 nggak bisa ikut ya. Benar ya Pak ya? Iya benar. Ah, Bahkan seandainya pun belum lunas, tetapi pembayaran pertamanya itu di 1 Agustus itu juga tidak mendapatkan Belum fasilitas. bisa. Iya. Ya. Jadi kuncinya itu, keywordnya itu pembayaran pertama itu di September, September 2023 ya Bu Oke. Niti ya. Jadi simple aja pilih unit yang baru ikut program subsidi PPN ini. Ya. Jadi bisa langsung dirasakan, dimanfaatkan ya nikmatnya. PPN-nya. Ah. Betul. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ardi, tepuk tangan buat Ibu Teti, terima kasih. Dan terima kasih juga buat Bapak Leonard Terima kasih, yang sudah Bang. berkenan membagikan edukasi yang bermanfaat ini. Terima kasih Bu Yenti dan kita persilakan Pak dan Ibu untuk kembali menikmati hidangannya dengan iringan tepuk tangan dari kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.